Yang ketiga ada ghibah. Ini juga sama akhlak tercela ya, yang jangan sampai ada dalam diri kita. Ghibah artinya mengumpat atau menggunjing. Jadi ngomongkeun batur gitu ya. Kalau ghibah itu ngegosip. Perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Pada zaman modern ini dengan berbagai macam alat informasi, perbuatan ghibah pun dikemas sedemikian manisnya. Ghibah di media sosial, ghibah di grup WA. Nah, ini yang jangan sampai dilakukan. Islam melarang perbuatan ini untuk dilakukan. Karena kalau informasi berita yang terkait pun itu benar, tetap akan menyakiti hati orang lain. Jadi kalau yang diomongkan itu benar, kemudian kejelekan itu ghibah. Tapi kalau misalkan salah, itu disebutnya fitnah. Itu bedanya ya antara ghibah dengan fitnah. Nah, ini dalilnya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Kemudian di ayat lain pun ada surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Lihat bagaimana Allah menyebut ya bagi orang-orang penggibah yang suka membicarakan keburukan orang. Nah, ini ya, janganlah mencari keburukan orang lain dan jangan menggunjing atau gibah. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik. Jadi dibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati, orang yang suka gibah. Nah, ini pun sama, sebab timbul gibah ingin menghilangkan perasaan marah, kemegahan diri, menganggap orang lain lemah. Ya, ini adalah orang yang gibah. Yang keempat ada fitnah. Nah, ini fitnah ya. Perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai, menjatuhkan nama baik orang, merugikan kehormatan orang lain. Fitnah dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tapi juga oleh dua orang atau beberapa orang. Jadi fitnah itu misalkan men-share sesuatu yang memang tidak dilakukan oleh seseorang itu. Misalkan memfitnah bahwa orang itu telah mencuri padahal sebenarnya tidak mencuri. Nah, itu adalah salah satu dosa besar. Ya, bahkan Allah menyebut dalam Al-Baqarah surat ayat 191, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Ya, bukan berarti mending membunuh daripada fitnah, bukan begitu. Tapi karena efek yang ditimbulkan dari fitnah itu sangat luar biasa. Kalau membunuh, seorang membunuh, orang yang dibunuhnya langsung mati. Kalau orang yang difitnah itu bisa jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun merasakan sakit akibat fitnah itu. Sehingga sangat berbahaya. Dampak negatif, mendapatkan ancaman Allah, rusaknya kehidupan bermasyarakat, terpecahnya persatuan masyarakat, itu adalah yang akan ditimbulkan dari perbuatan fitnah. Jadi hati-hati jangan sampai memfitnah orang lain. Terakhir ada namimah. Namimah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Nah, maksudnya secara istilah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang menceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Cara menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan ucapan, perkataan, tapi ada kalanya dengan tulisan. Jadi namimah itu mengadu domba. Misalkan kedua belah pihak yang dia fitnah, ya, dia sampaikan satu hal, dia sampaikan lagi ke orang itu satu hal, ternyata akhirnya marah, akhirnya cekcok, kemudian terjadi perselisihan. Itu disebut dengan namimah. Namimah hakikatnya menyampaikan menceritakan rahasia orang lain sehingga merusak nama baik orang. Tentu saja orang yang sedang itu merasa tidak senang, sehingga hati-hati ya. Dalilnya dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Wala tuti'kul lahallafim mahin hammazim masya'im binamin. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Penyebabnya ada perasaan tidak senang terhadap orang yang ceritakan, adanya sifat dengki, tuh ini kan saling sangkut menyaut satu sama lain. Tadi hasad, sekarang dengki. Mencari muka agar orang lain bersimpati kepada dirinya, gemar bicara berlebihan, omong kosong, dan dampak negatif, ya otomatis terputusnya ikatan silaturahim, menyulut api kebencian, merusak tatanan ketentraman masyarakat, hilangnya ridho Allah dan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu materi-materi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak. Silahkan disimak, diulang-ulang kembali materinya. Silahkan ikuti juga petunjuk pembelajarannya di deskripsi video ini. Ya, saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.